Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur, Mataraman 25 September 2023. Rempang dicengkeram oligarki, perubahan inkilabi, campakan ideologi jahiliyah. Bentrok antara warga dengan aparat keamanan kembali berulang. Kali ini terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Itulah dampak kezaliman, fasad, kebrutalan dan keserakahan, kerakusan dan kebiadaban sistem kapitalis. Atas nama investasi dengan dalih untuk kepentingan pembangunan dan berlindung di bawah payung hukum, lahan warga diserobot dan dikuasai, sedangkan pemiliknya diusir. Bila tidak mau diintimidasi, didatangkan polisi dan TNI untuk dipaksa pergi. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, melalui forum Multaqa Ulama, kami para habaib dan ulama Aswaja Jawa Timur menyampaikan hasil kajian dalam kesimpulan sebagai berikut. 1. Investasi asing dan undang-undang yang menaunginya adalah alat penjajahan. Hukumnya secara syar'i adalah haram berdasarkan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. 2. Kerusakan atau fasad yang terjadi selama ini hendaknya menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia membutuhkan adanya perbaikan, membutuhkan adanya perubahan, agar segala bentuk fasad atau kerusakan yang terus menimpa hilang dan berganti dengan rahmah, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, kesentosaan, keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 3. Perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan secara inkilabi dari ideologi dan sistem jahiliyah buatan hawa nafsu manusia menuju ideologi dan sistem yang syar'i yang bersumber pada wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. 4. Hendaknya disadari dan jangan sampai tertipu lagi oleh janji-janji demokrasi yang hanya melahirkan pelayan-pelayan oligarki yang mencengkeram ibu pertiwi atas nama investasi. Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'mina la yuldagu mu'minu min juhrin wahidin marrotain. Orang mukmin tidak akan terperosok dua kali pada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. 5. Diduga bahwa ada indikasi yang kuat para penganut ideologi jahiliyah, baik kapitalis maupun komunis, tidak menghendaki adanya perubahan. Mereka terus berusaha untuk melayani oligarki dan melanggengkan kekuasaan dan penerapan sistemnya melalui mekanisme demokrasi, seraya memarginalkan peran Islam dan umat Islam, serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan umat Islam. 6. Setiap usaha untuk memarginalkan peran Islam dan umat Islam
serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan umat Islam merupakan usaha yang ahistoris serta merupakan suatu kejahatan dan makar, sebab Islam dan umat Islam adalah unsur utama dalam perjuangan, pembangunan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kami peringatkan, setiap makar dan kejahatan terhadap Islam dan umat Islam akan ada perhitungannya pada waktunya. Jadi jangan sembarangan dan jangan main-main dengan umat Islam. 7. Para habaib dan ulama aswaja yang berjuang bersama umat hendaknya tetap teguh pada tujuan perjuangan, yaitu istinafu hayatil islamiyah dan istiqomah dalam meniti thariqah Rasulullah SAW, yakni iqamatu daulatil islamiyah. Jangan sampai lupa tujuan dan salah jalan karena tertipu oleh demokrasi. 8. Pengawasan terhadap rumah ibadah atau masjid oleh BNPT adalah tindakan zalim, meresahkan dan haram untuk dilaksanakan, maka ulama dan habaib wajib menolaknya. 9. Khilafah Islamiyah adalah masa depan dunia. Sebuah negara adidaya atau daulatil ula yang akan mengakhiri hegemoni negara-negara penjajah, baik timur maupun barat, baik yang berideologi kapitalis maupun komunis, lalu menebarkan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, kesentosaan, keadilan, mewujudkan rahmatan lil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surat An-Anfal. Demikian hasil kajian Multaqo Ulama Aswaja Jawa Timur. Kami harap semua memahaminya dan terus beristiqomah dalam menjalankan apa yang sudah ulama serukan ini. Terima kasih. Ada yang kekurangan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.